ya. Iyalah. Iyalah, negatif-negatifnya lah. Kita tuh virus banget ya kan di sini kan. Bersemangat banget. Kali ini kita akan ngebahas salah satu hal Yang tentang komunitas terbesar se-Indonesia. Striker Bogor Barat. Pokoknya lu kalau misalkan pengen tahu seputar Striker Bogor Barat gimana, lu tontonin video ini sampai beres. sampai beres di channel kita 1000 tangan. Ini guys, pokoknya petinggi-petinggi Striker Bogor Barat. Kang Petes. Selamat datang di 1000 channel. Anjing salah. Anjing nama channel sendiri salah. Kang, gimana kabarnya nih Kang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, sehat ya. Sehat. Sehat ya. Dari kejiwaan kita sehat, tapi dari kantong kita kering. Katanya ini lagi ulang tahun ini guys. Selamat ulang tahun Kang Jeje. Happy birthday. Makanya pas kita datang ke sini tuh makanan banyak banget alhamdulillah. Rezeki anak sol. Rezeki anak sol. Kayaknya udah direncanain. Briefingnya tuh bener-bener cocok ya. Pas. Ibu tangan ini kayaknya udah punya peramal nih. Udah tahu di sini banyak makanan nih. Iya. Bukan lagi. Kita tuh kayak model sinyal tuh udah 5 aja kalau masalah makanan. Iya. Magic case. Keren. Nih, aduh. Nih, gue boleh nanya nih sih, lo abang-abang nih. Lu kenapa sih milih Slankers gitu kan? Kan banyak tuh komunitas kalau fanbase musik-musik lain. Lu kenapa milih Slankers sih sebenarnya? Dari Kang JJ aja dulu deh. Ya karena gimana ya, hobi ya. Oh, hobi. Dari mulai hobi. Oh. Hobi jadi banyak saudara gitu. Oh iya dong, pasti dong. Pasti banyak banget manfaatnya, kayak semacam contohnya kita berkendara aja. Kayak semacam mogok. Kita kalau banyak saudara pasti ada yang nolong. Equality-nya tuh dapat banget ya. Iya. Equality-nya. Oh, jadi itu. Ya, jadi kita sampai memperluas Bogor Barat tuh kan bisa dibilang dipandang sebelah mata lah sama masyarakat ya. Striker mabuk-mabukan atau apa. Tapi alhamdulillah sejauh ini kita santunan anak yatim. Iya. Walaupun ada bencana-bencana kita selalu gerak gitu. Alhamdulillah ya gitu. Mantap. Jadi sisi sosialnya tuh ada juga ya. Ada dong. Dari mulai olahraga kita alhamdulillah juara 1. Keren. Ini ada pialanya. Oh, ini ada pialanya. Pialanya yang jadi porter. Gurunya nggak ada akhlak. Ini banget piara bikin obrolan anjir. Dan dari sejak kapan sih abang-abang ini? Sebenarnya sih dari pas Ini Slankers Bogor Barat sampai seluas sekarang. jadi awalnya kita sama Kang Petet ini nggak kenal. Oh, nggak kenal. Walaupun satu daerah bisa dibilang dulu kan belum ada pemekaran ya. Iya, benar-benar. Sadeng, Kecamatan Lewiliang. Tapi kita sering ketemu di potlot. Oh. Bang, anak mana? Anak Lewiliang. Sama dong. Oh, iya. Nah, dari obrolan-obrolan biasalah santai, kalau bahasa di Slanker itu ngeblus. Oh, Bareng. ngeblus. Santai. Jadi kita itu gimana nih biar nggak, maksudnya bahasanya itu biar nggak berceceran, biar bisa kita bikin satu wadah itu Striker Bogor Barat biar sama-sama saling kenal. Oh, justru kalian ketemunya bukan di wilayah sendiri, Bukan. di markas besarnya saya. Oke, keren. Berarti untuk Striker Bogor Barat ini bisa dibilang trendsetternya di daerah Bogor Barat ini ya? Iya, betul. Oh, oke. Untuk lu sendiri nih, Ted, apa sih namanya? Lu kenapa sih masuk
maksudnya lu suka slang gitu kan, slanger sih? Sebenarnya gua sih suka slang itu dari SD ya, dari lagu-lagunya tahun berapa ya? Gua agak lupa juga ya. Maksudnya gua senang slang nih dari anak-anaknya tuh saling solidaritasnya tinggi. Iya. Kita kan ngejunjung apa namanya silaturahmi obat panjang umur. Panjang umur kurang sama kita. Dari tongkrong-tongkrong gini kita nggak apa ya, bukan obrolan yang jelek-jelek aja. Iya, benar. Kita dari bisa sharing-sharing masalah pekerjaan. Oh iya. Ya kan? Lebih banyak positifnya Nah, berarti ya. betul. Dari warga juga kan emang warga ngemandangnya slankers wah tukang mabok, tukang ribut lah. Mereka emang nggak tahu kita, tapi alhamdulillah semenjak ada slankers Bogor Barat ini, mereka semua pada tahu kita silaturahmi oke, dari sosial kita oke. Jadi mereka juga alhamdulillah kita udah mandang positif. Intinya ke netralisir sama kegiatan kalian yang sekarang ya. Iya, betul. Oke. Betul. Keren. Jadi guys, lu dengerin guys, lu jangan kita lihat covernya aja, tapi lihat isinya itu apa ya kan. Jangan lu bilang wah slanger nih, tukang nongkrong, tukang ribut, tukang mabok, tapi lu kan nggak tahu isinya tuh kayak gimana itu slanger ya kan. Bener gak sih? Lebih ke solidaritasnya, lebih ke kuat banget. Wah, emang kalau misalkan kita ngomongin slanger gak jauh dari solidaritas. Iya. Bener gak sih? Bener tuh. Apa itu bang? Solidaritas. Ada juga solidaritas. Kenapa harus sungguh bencana? Dan sejak kapan sih Slankers Bogor Barat ini berdiri? Bisa dibilang berdiri itu kan kita berstruktur ya. Iya. Berstruktur itu kita mulai dari awal 2017. 2017 itu sebenarnya kita bukan awal terbentuknya ya, awal terbentuk SBB Slankers Bogor Barat. Jadi kita lebih bisa dibilang resminya. Ada pengurus, ada ketua, ada wakilnya. Kalau kita kumpul-kumpul tuh dari 2010 kalau nggak salah. 2010 kita udah kumpul. Itu 2010 apa namanya? Gua masih 17 tahun gitu. Wah, 2010 gua topku nih. Gua 2010 masih bolos sekolah. Nonton. Berarti boros banget dong. Boros banget anjing boros. Makanya aksesoris ini. Makanya nih solusinya biar nggak boros, kita harus silaturahmi. Emang yang gua bilang tadi silaturahmi obat panjang umur. Tetap menekankan itu ya. Oke, lanjut terus gimana? Ya, jadi alhamdulillah sekarang udah berjalan 3 tahun, bahkan sekarang mau 4 tahun. 4 tahun ya. Alhamdulillah kita ini apa sih namanya, nggak cuman berkomunitas, tapi kita ada kartu tanda anggota. Oh, jadi resmi ya? Ada ATH-nya ada ya, resmi ya? Uang kas ada. Oh, uang kas ada. Kang, untuk di Bogor Barat ini kalian komunitas kalian tuh udah ada berapa ini sih? Udah berapa banyak anggotanya? Berapa unit? Sebenarnya sih Dari ranting. Oh, ranting ya? oh dari basis-basis. Iya, ranting. Oh, jadi itu ranting. Oh, itu ranting. Itu sebutnya ranting. Jadi emang nggak bisa kalau untuk slanker nggak bisa terhitung 1.000 2.000 orang atau ini lebih ke yang ranting-ranting. Iya, betul. Berarti banyak pecahannya. Nah, iya. Oke. Dari ranting itu kita kan dari pecahan-pecahan ada basis. Iya. Di bawah ranting tuh ada basis. Nah, dari basis tuh ada anggota lainnya. Berarti Slankers Bogor Barat itu benar-benar terstruktur dengan rapi ya? Alhamdulillah dari 2017 kita udah rapi. Bukan rapi, dari 2017 tuh udah mulai dewasa gitu ya. Dari 2010 kan kita masih ego masih doyan-doyan kelayaban lah apalah. Dari 2010 alhamdulillah kita udah terstruktur rapi. Ya kan kalau gitu juga umur juga mempengaruhi lah. Iya, betul. Intinya sekarang udah tahu cara downloadnya. Iya, paling tua yang tahu cara download. Untuk lebih spesifik lagi ya kan, Slankers Bogor Barat itu orang-orang itu siapa-siapa aja sih? Maksudnya yang kasarnya ya petingginya itu siapa-siapa aja sih? Termasuk Kang Pedet sama Kang JJ juga gak sih?
Apa ada lagi nih? Ada lagi. Jadi kebetulan ini dari kan struktur itu ada penasehat. Iya. Oh iya, oke. Ada pembina. Nah, kebetulan nanti pembina bisa dipanggil juga. Oh, boleh kita boleh gabung. Boleh gabung. Gitu. Boleh. Ya. Terus. Ya, maksudnya banyak. Dari struktur aja kita ada 24. Itu dari mulai sekbid. Sekbidnya itu dari mulai Kesenian. olahraga, kesenian, Kerohanian. Ada juga. Roh harus. Iya betul. Roh mini. Rohingya. Oke, lanjut. Apa lagi? Iya, jadi apa sih namanya? Jadi kita nggak bergerak, cuman ini kan basicnya musik ya. Jadi kita nggak mau monoton, nggak mau musik aja gitu. Nah, jadi kita mungkin udah ada rencana, kita semua alhamdulillah udah ada konsepnya, mungkin yang nggak bisa dijalanin langsung ya. Alhamdulillah ini yang saya tadi bilang dari mulai olahraga kita udah menunjukkan prestasi. Ternyata slang juga main bola. Lu ini maksudnya ini piala ini tuh lu ikutan turnamen apa sih sebenarnya? Sepak bola. Sepak bola ya. Bahkan yang gue lucu tuh masyarakat menilai gini. Alah ngelawan Slanker Sunda ya, karena kita Sunda ya. Slanker bisa main bola gitu, bisa mabuk doang. Dia nggak tahu Messi anak Slanker. Dia nggak tahu dia Messi anak Slanker. Mereka nggak tahu. Baru tahunya Slanker juara 1. Justru dari hinaan itu mereka itu Tahu bocorannya nggak? Apaan? Timnya cuma 2 ya. Terus yang lawannya itu Junior Redia. Jadi juara 1. Oke, mantap. Keren. Prestasi kalian keren. Sama ini ada pertanyaan sedikit lah. Ada gak sih salah satu lagu yang paling lu favoritin sama lu juga tahu filosofi lagu itu? Sebenarnya sih kalau untuk favorit itu tergantung perasaan juga ya. Mood ya. Suasana Kayak semacam kita lagi galau nih, bahasanya galau ada gitu kan. Iya. Ada terlalu pahit atau misalkan yang dikenang nih, kita nggak ini terlalu manis. Jadi kalau bilang nanya favorit lagu slang lu apa? Gua Slanker, seluruh lagu slang gua favorit. Kalau ada nanya, lu lagu favorit slang apa? Gua Slanker, seluruh lagu slang gua favorit. Garis keras. Dalam keadaan sedih, gua favoritnya terlalu pahit. Dalam keadaan senang kita Mars Slankers. Jadi kalau ditanya masalah lagu favorit apa, gua seluruh lagu slang gua favorit. Intinya slang ini udah mewakili perasaan kalian. Ini lagu-lagu slang itu mewakili perasaan gua semua. Kalau lu tanya favorit lu apa, seluruh lagu slang favorit gua. Bang, kalau mau curhat mah nanti aja Bang ya. Nanti aja saja di sana. Oh, oke nih, Kang JJ, Kang Kedet. Lu kan ini kan udah anniversary berapa sih nih? Yang mau keempat ya? Yang mau keempat. Lu pas ngerayain anniversary itu, lu suka ngadain apa sih, Bang? Kalau kita sih, kita kan fans club ya, fans club musik ya. Oke. Kebetulan kita pasti ngadain musik. Oh, band-bandan gitu ya? Band-bandan gitu. Dari band-bandan gitu kita kan ngadain juga santunan yatim. Oh, santunan yatim juga. Tapi kita kemarin alhamdulillah ada apa? Slang Kids. Slang Kids. Oke. Slang Kids. Tapi dari Slanker ini kita bukan Slanker aja ya. Kalau ada Slankers, ada Slanky. Slanky itu buat para cewek-cewek. Oh, cewek-cewek, ya, oke. Slang Kids itu buat para anak kecil. Nah, jadi ada Slankers, ada Slanky, ada Slang Kids. Nah, kebetulan kita kalau ada acara ENIP, kita ngadain Slang Kids juga. Jadi bakat-bakat Slang Kids. Nah, Anjir, Cuk, kepikiran lu. Ya. bakat-bakat para anak-anak kecil, anak-anak kita sih, bukan anak kecil, anak-anak kita semua. Anak-anak dari komunitas juga ya? Oh, anggotanya anak-anak komunitas juga. Anak-anak dari para Jadi Slankers juga. sebenarnya tujuannya gini, Ya. apa sih namanya? Kadang kan ada anak Slanker dapetin yang bukan anak Slanker. Jadi kita biar nggak ada ibaratnya salah paham. Lu ngapain sih Slanker terus? Nah, dia makanya yang udah punya keluarga, ayo anak bininya, anak bini ikut dirangkul. Nah, bukan dirangkul dari Slanker, diracuni virus. Aduh, pakai lagi. Oke. Kalau dari Slang itu bukan diracuni virus Slang. Intinya Slang Kids
Slengker, Slengki. Kalau selengean dia. Yang bukan selego juga kan selenger itu kan identikan dengan selengean. Ya kan? Bukan selengeannya plus. Tapi ini gokil loh. Mereka itu kan katanya ini bukan ngerangkul tapi menyebarkan virus. Kan kalau misalkan ke virus Covid ini kan ada vaksinnya. Kalau ini mah pasti nggak ada vaksinnya. Nggak ada vaksinnya. Ada. Oh, ada. Apa tuh? Vaksin kedamaian gitu. Vaksin kedamaian. Oke. Ada vaksinnya. Ada di TV juga loh, slang juga nyebarin vaksin cinta. Rencana nih kan mau anniversary keempat ya Bang. Nah, ini kan lagi kayak gini nih. Nah, rencana lu gimana tuh? Ya kita protokol kesehatan. Tetap kita kemarin maaf ya, anip ketiga kita kemarin anip kita masih di dalam corona. PSBB corona tapi masih kendor-kendor lah. Tapi kita gimana caranya buat kita ngadain anip itu kita menjaga prokes. Prokes. Kita masker, cuci tangan, hand sanitizer, cuci tangan. Kita ngadain prokes. Kita mengikuti peraturan pemerintah. Terakhir ngerayain NV itu lu berlokasi di mana sih? Apa satu tempat? Apa berpindah-pindah apa gimana? Berpindah-pindah. Oh, berpindah-pindah ya? Kenapa kita berpindah-pindah? Karena kita cari suasana baru. Oh iya dong. Kalau kita tempat itu aja kan kita bosen ya? Bosen. Makanya kita cari-cari tempat buat biar suasana baru gitu. Yang pertanyaan gue yang sedikit maksudnya bukan keganggu sih, penasaran nih. Lu kan ini kan dari struktur organisasi Slengker Bogor Barat kan ada Rohis tuh. Nah, lu tuh kegiatannya apa sih? Apa pengajian? Apa gimana gitu? Oh, itu kita dari keadaan misalkan kita muludan ya. Oh, oke. Maulid Nabi. Tergantung momen ya. Tergantung momen. Oke. Nggak mungkin kan kita Agustusan ngadain Maulid Nabi, nggak mungkin. Kagak nyambung ya. Kagak nyambung dong. Jadinya kita jadi di momen-momen itu. Oh, untuk Agustusan kemarin lu ngadain acara juga sih, ngadain event juga sih. Kebetulan sih kita ada instruksi di bagian masing-masing basis aja. Oh, karena memang sekarang sih udah dari udah level juga ya. Oh, yang level juga udah tinggi juga. Jadi jangan sampai kita menentang lah gitu ya. Tapi kita tetap mengadakan kegiatan gitu. Kita selingan tapi kita tetap mengikuti peraturan. Oke, itu aja kita tetap aturan. Bang, kita boleh nggak sih manggil salah satu teman dari teman-teman dari maksudnya Slengker Bogor Barat itu, terserah ke siapa biar ikut gabung di sini. Pengurusnya boleh nih siapa? Kebetulan yang datang ada wakil ketum sama pembina ya. Boleh. Siapa? Pak Icong sama Pak Benyeng. Pak Icong, Pak Benyeng, biar masuk. Pak Icong, Pak Benyeng. Waalaikumsalam. Pak Icong, Pak Benyeng. Nah ini wakil ketua kita nih. Oke. Badannya gede ya. Sama kayak Tio. Duduk Bang. Sama kayak Tio. Ayo Pak Tio. Sini. Saya. Ini ngobrol bebas kan? Bebas. Enggak mau soal makan juga kan takut disalah. mau makan mau sambil merit juga enggak apa-apa. Gua udah berdua di sini. Serius. Gua enggak mau kayak Agus lagi. Enggak mau kalah 3 kali dicinta. Enggak mau demi Allah gua 2 kali. 2 kali loh. 2 kali kan. Di gua enggak mau 3 kalinya lagi. Udah cukupin aja. Kita tuh kedatangan berdua ini sebetulnya kita tambah sharing-sharing aja ya kan. Kita tambah seru aja kita ngobrol ya. Lu boleh kenalin nggak sih nama lu siapa Bang? Cimeng. Nama gue Benyeng Plur. Oh iya, ada Plur. Facebook gue juga Benyeng Plur. IG-nya sekalian ke IG-nya. Punya. Lu dia punyanya micet. Anjing micet Bang. Untuk ini siapa namanya? Kenalin lah. Gua Wahid Gumbal Rahmat, biasa dipanggil Icong. Icong ya. Lu sendiri jabatannya apa sih di Bogor? Jabatannya. Weh, Benyeng. Weh, pasti bayangnya sugrek. Oke. Jabatan gue di sini ya alhamdulillah gue masih dipercayai sebagai wakil ketua Bogor Barat. Kalau ini Icong Gue
Gue di sini sebagai pembina. Pembina upacara. Pembina upacara. Pembina itu terbagi tupoksinya sih kalau gue pribadi sih pembina satu di administratif. Oh, secara administratif gue yang Permainers banget ya berarti ya. iya, maksud gua kirain gua ya sebelum gua tahu kesini, kirain gua slanker paling slanker komunitas aja gitu kan. Tahu gua lo serius gua. Ternyata Isinya banyak banget. Iya, ternyata setelah kita ngobrol itu ternyata struktur dan termanage banget. Iya, isi banget. Gua salut gua asli loh. Kalian pasti dikenalin dari dulu apa? Masih baru, Bang? Maksudnya? Buat abang sendiri kenal berkumpul kayak gini lah di Slankers Bogor Barat. Stok gue panjang. Boleh gini. Benar, stok gue panjang. Gue lahir di Bogor Barat. SD, SMP. SD doang nih. SD kelas 6. SD kelas 6. Gue caw di Jakarta. Sekolah gue di SMP di Jakarta. Sampai gue STM di Budi Utomo, Jakarta. Budut. Begitu. Gue di sana alhamdulillah dari Priuk sampai Jakarta semua ya alhamdulillah lah kenal gue. Gue tinggal di Bogor loh karena alhamdulillah. Gue di sini pas gue kenal mereka nih, gue belum pernah kenal nih mereka nih. Gue diajuin sebagai kandidat Slanker Bogor Barat. Di situ ada pemilihan juga. Kita kayak kampanye. Demokratis banget ya. Asli demokratis. Demi Allah, demokratis. Nah bahkan di tahun Anip keempat ini kita ada pemilihan lagi. Periode baru. Oke. Itu kalau sorry gua potong. Kalau misalkan periode baru itu semuanya itu struktur itu diganti apa gimana tuh? Ya tergantung si ketuanya nanti. Oh jadi ketuanya mau yang pakai lagi? Oh oke. Oh berarti kita pemilihan itu pemilihan ketuanya gitu. jadi mungkin untuk demokrasi itu memang kita inspiring, jadi tetap dari lagu-lagu slang. Banyak kita tentang gimana caranya berdemokrasi dengan baik di Indonesia ya. Terlepas itu slang itu sekarang tanya dan sebagainya idol itu. Yang pasti gue sendiri sih untuk program-program seperti itu ya, program demokrasi atau aklamasi seperti itu sih gue dukung juga. Jadi gue bimbing secara administratif gimananya, teknis untuk koordinasi ke ini itu. Tetap kita kerja sama-sama itu. Gue bukan berpengalaman dan sebagainya, tapi kita kerja bersama. Tapi jangan salah Slanker. Bapak ini seorang sarjana loh. Jadi enggak ketahuan dari diplomasinya udah apa? Dia guru. Jadi diplomasinya udah ketahuan. Dia guru STM. Jadi harus ada yang ibaratnya bandel juga ada, bukan yang agak keras. Bener mana nih? Ya kalau ini terkenal agak sedikit Kalem ya? bukan. Kalau Kibetet ini agak rokes. Ini rokes. Tahu juga nih. Tapi di situ kita ada yang nyimbangin, Bapak Wingit. Benar gitu. Jadi selalu ada yang nasihatin. Kita dari slang balance. Ada dari guru, ada ustadz juga ada. Kebetulan Pak Pelong kita nggak hadir sekarang. Ada ustadz juga. Kalau hadir boleh tuh bagus. Jadi Kita balance. beberapa status independen mereka ya, jadi masuk status masing-masing mereka memang kita ada beberapa macam profesi ya. Mungkin ada yang sebagai ini, sebagai itu. Termasuk mungkin bisa dibilang kategori ustadz ya. Jadi dulunya kampret lah, sama kayak Kampret. Codot. Bukan cebong ya. Bukan cebong ya. Kampret. Terus kampret banget lah pokoknya lah, dari mulai ini itunya dan sebagainya sampai pokoknya kampret banget lah. Jadi dia masuk komunitas Lebih kampret dari gue ya. Lebih kampret dari gue. dia sehari-hari bangun di ini nggak sih harus diekspos apa? Nggak apa-apa. Jadi waktu itu temen gue itu memang hidupnya udah kayak di LA ya. Udah kayak di Los Angeles, bangun tidur gitu. Dia nggak minum air putih, minum. Kadang-kadang habis makan minum. Kemana-mana pun selalu minum gitu. Dia tuh aneh.
setiap dia masuk nongkrong minum. Mau kemana pun minum. Jadi gue sempat bilang, perasaan gue lihat apa nama film Jackie Chan ya, Jackie Chan yang minum soto. Yang mabuk ya betul. Yang mabuk anjing Jackie Chan. Betul. Jurus mabuk gitu. Nggak segitu gitu. Tapi lu gitu. Ya jalan aja yang penting. Nah ini dia satu apa pelajaran yang harus kita ambil ya. Kita bandel tapi insya Allah kita nggak jahat. Wish, itu penting. Lu bandel boleh, kriminal jangan. Bener gak sih? Sebandel-bandelnya kita, senakal-nakalnya kita, tapi jangan sampai ngelawan sama boe. Jangan sampai ngelawan sama orang tua. Itu emen orang tua lo, Itu ajaran Slankers Bogor Barat. Bukan hanya Slankers Bogor Barat, Slankers Indonesia ngajarin jangan sampai nakal sama boe. Terbukti sendiri sama ini ya, mungkin filosofi. Karena surga ada 8 teki. Mungkin itu filosofi dari Bim juga kali ya, betul. Ya bener, pasti kan dia itu sangat bener-bener menghormati ibunya. Iya. Kenapa gua sekarang masih stay di Slankers karena memang slang itu nggak bisa di gimana tuh slang in my heart ya. Nggak bisa Udah terukir. inspirasi kita. Gua dulu waktu belum married alhamdulillah gua udah berangkat tapi itu sebelum married gua udah punya etikat, gua lepas dari slang. Ternyata nggak bisa. Punya anak satu lah. Satu gue lepas deh karena rem nih anak gue anak kawan ya. Takut kayak gue nggak bisa juga. pas yang anak kedua, Anak cewek nih kedua nih. Wah cewek kayaknya gue pernah bandel sama cewek dulu. Takut gini nggak bisa. emang udah mendarah daging ya. menolak tua ya. Iya itulah. Ada kalimat menolak tua dari Bim itu pas banget sih. Menolak tua. Menolak tuanya buat kita yang udah nikah ya, yang udah punya anak, udah berkeluarga, yang udah punya kesibukan yang cukup intens di rumah nih, gimana caranya kita bisa terus eksis di komunitas. Jangan berhenti, tetap ngerock. Oke, betul. Itu panjang. Udah bang, gua mau nanya nih tanggapan lu tentang anak-anak yang ngaku slankers tapi di luar dia kayak rusuh lah, kayak gua slang nih, lu siapa? Gua slang. Ya mungkin kayak gitu. Mungkin kalau lu ngomong gitu itu gua dulu. Gua dulu. Mereka belum terorganisasi. Jadi mereka nggak ada bimbingan, dari atasan. Maksudnya mereka tuh berontak. Ya namanya slankers ya, lu tau lah kayak mana. Kalau mereka udah gabung sama kita mungkin itu beda cerita. Kalau lu ngomong slankers kayak gitu itu kita dulu. Berarti itu kayak gitu. Iya benar. Emang kan gini ya. Mungkin dulu itu kan jiwa mudanya tuh. Iya betul. Makanya itu kan wajar sih. Cuman mungkin kalau misalkan lu ketemu lagi sama orang-orang kayak gitu, tindakan lu tuh apa? Apa lu mengedukasi? Apa lu merangkul? Lebih merangkul kita. Gue yang paling tahu dia dulu nih. Parah banget ya. Oke. Anak-anak orang tuh kalau anak kecil tuh dia suka nangisin Anak kecil. Makanya Diolok-olok. dengan adanya organisasi ini kita bisa mengkoordinir. Alhamdulillah udah ada sekitar 34 basis, 4 berapa ranting? Ada 20 ranting Pak. 20 ranting pas Bogor Barat itu. Bogor Barat. Dan itu masih banyak yang belum kita rekrut atau kita rangkul. Oke. Lu kebayang gak sih satu ranting aja itu berapa anggota? Nah ini berapa sih? Iya kan? 20 ranting. Iya kan? 20.000. Kalau misalkan itu disatuin ya gak semua. Dari satu ranting itu ada lebih dari 10 basis. Buset Dari gua ranting Lewiliang ya. Gua nih ranting Lewiliang. Dari ranting Lewiliang itu gua ada 12 basis. Dari satu basis itu masih banyak, ada sekitar minimal itu 10 anggota. Striker gue percaya sih anjir. Striker tuh makanya kan gue bilang tadi kan di opening tadi, Striker itu salah satu komunitas terbesar di Indonesia. Serius gue kagak bohong gue. Gue pengen nanya nih bang, ini kan Striker Bogor Barat nih ya, kalau misalkan kita bilang ngobrolin regional ya kan. Striker Bogor ini, lu berjejaring ke wilayah-wilayah kota lain gak sih? Ya, gini. Ini mungkin jawabannya bagus banget. Jawabannya bagus.
Jadi untuk menjaring atau apa namanya kita bereksistensi tanpa di satu daerah aja itu justru udah ada di program kita. Kita ada program itu datangnya dari Sekbi. Sekbi itu datangnya dari ketum dan pembina. Jadi kita di Sekbi itu ada yang namanya, kalau Indonesia itu mungkin di kabinet Indonesia itu ada yang namanya menteri pasti hubungan diplomatik. Menteri negara. Ada menterinya. Kalau Indonesia gitu ya. Kalau Indonesia itu namanya hubungan diplomatik. Hubungan internasional kayak gitu ya. Itu di Bogor Barat ini gua sama ketua buat rapin, kita kayaknya harus ada hubungan diplomatik. Kenapa? Karena tidak mungkin seorang ketua atau AK dan sebagainya kita lari ke sana ke sini belusukan. Nggak mungkin juga ya. Makanya itu ada, alhamdulillah kita udah ada 2. Itu mana? Namanya Bang Ucok sama Bang Helda. Itu Bang Ucok sama Gayat ya. Jadi mereka itu adalah beberapa orang yang memang ditugaskan untuk menjalin hubungan diplomatis. Contoh misalkan ada konser di Medan, sering ya. Yang real aja deh di Medan, Aceh dan sebagainya ya. Dari Sabang sampai Merauke ya. Dari Sabang sampai Merauke. Udah mereka injak gitu. Dan di situ sebelum mereka meluncur ke sana, kita kasih wejangan dulu. Wejangannya ya bisa Menjaga dari itu. kita wejangan dulu. Di sana itu harus gini. Mungkin kalau misalkan kita di sini ada anggaran, Santai dong lu. Lanjut. Oke. Kayak perlu minum dulu. Kaget aja gua. Lanjut Bang, lanjut. Jadi kalau misalkan kita ada kelebihan anggaran, itu kita di sini ada apa namanya pembekalan. Oh iya, Pembekalan materi maupun secara fisik, moral fisik ada kayak gitu, moral udah pasti gitu. Kita akan lagi bikai. Oh, Jadi memang Slankers Indonesia itu Nusantara itu memang udah menjadi satu adat bahwa ada satu acara dia pasti kasih informasi ke seluruh Indonesia. Yang independen maupun yang terorganisasi ya gitu. Intinya mereka selalu ngasih kabar. Dan dari kabar itu kan otomatis dari undangan itu ya, dari undangan itu kita merasa oh kita diundang nih, berarti kita dianggap diakui, dianggap sebagai saudara mereka. Iya. Dan itu banyak, itu udah ke luar Bali sudah, kita ke Aceh ujung sana sudah. Bahkan kita sudah mendapat beberapa piagam ya penghargaan sertifikat. Sama. Ini sertifikat di 0 km. 0 km ya. 0 km Aceh. Aceh ya. Terima kasih banyak kepada Bang Ucok sama Bang Helda ya yang udah Yang sekarang jadi sekbi diplomatis. Mereka ibaratkan slankers petarung Bogor Barat. Yang bertarung mengharumkan nama Bogor Barat. Oke Bang, lu ada gak sih pesan-pesan tersendiri nih khusus dari berempat abang-abang ini untuk slankers yang masih merakan yang kata menurut misalnya kan? Yang kayak Bang Petet dulu itu. Ya, itu. Lu ada gak sih pesan-pesan sendiri? Boleh ya dari abang si abang Benny. Iya. Ini tadi pengen ditanya dia. Ini gua nanya. Oke Bang, gimana Bang? Woi, pesan gue nih ya. Lo kalau masih merasa di Bogor Barat, tinggal di Bogor Barat, masih lo demen sama slanker, sama slang, ayolah kita gabung, makin jaya lah Bogor Barat. Jadi top lah Bogor Barat lah, biar keren Bogor Barat Untuk Bang JJ sendiri gimana Bang? Sebagai ketua nih. Untuk yang masih belum, kita kan untuk yang masih belum bilang tadi urakan. Makanya diadain KTA, ayo diadakan KTA ini, jadi kita lebih bisa mengontrol sebenarnya. Adapun tadi masalah keributan atau apa atau bikin rusuh di kampung orang, ayo tujuan kita baik kok. Nggak ada tujuan kita untuk pribadi, yaitu untuk memajukan Slankers Bogor Barat. Spesial. Makanya pesan gua, ayo kita bersilaturahmi, kita bareng-bareng Bogor Barat. Untuk ini sendiri Bang Dari kalau pesan-pesan dari gua ya, bukan dari Slankers Bogor Barat, khususnya Slankers Nusantara, Slankers yang Indonesia. Yuk kita semua berorganisasi. Kita semua di sini dari naungan SFC Pusat.
Slang Fans Club. Kita fans club. Yuk kita sama-sama kita membangun Slang Fans Club se-Indonesia. Kita sama-sama slankers di luar yang belum resmi, yang belum. Yuk kita bareng-bareng kita majuin slankers se-Indonesia. Kita kasih tahu mereka yang mandang kita sebagai negatif, urakan, suka mabok, ribut-ribut. Yuk kita kasih tahu mereka. Buktikan ke mereka bahwa kita itu positif. Bukan positif corona. Kita positif dalam berorganisasi, kita kesosialan kita positif. Ya intinya kita bersosial. Oke. Yo pokoknya jaya terus. Si A sendiri nih. Jadi kita punya Kayak paling mantep nih kayaknya. Ini paling Gua doang ya. kita punya banyak peluru. Kita punya banyak peluru membuat citra yang baik di Bogor Barat maupun di luar sana. Salah satu bidang atau kalau bidang ada bidang sosial budaya, kesenian, rohani, olahraga dan sebagainya. Kalau kita olahraga kita udah membuat Satu prestasi ya. pengukiran yang luar biasa. Kagak nyangka lu asli lu anjir. No piala juara 1 no piala juara 1. Udah piala. Jadi foreground. Itu juara 1 dan dulu itu ketum sempat memerintah Sekbid ya. Ada coach Cimoy. Oh, pelatih. Ya coach Cimoy. Sekbid ke olahraga. Sekbid olahraga Cimoy. Alhamdulillah itu kita satu udah melakukan di olahraga. Insya Allah nanti di religi, di lingkungan hidup ada kita seksi lingkungan hidup pada itu. Intinya gitu ya. Intinya kita punya, insya Allah kita punya banyak peluru untuk bisa merubah citra slankers di mata masyarakat. Itu. Jadi untuk para slankers yang mungkin kebingungan, ini tuh di mana sih markasnya? Emang ini di mana sih, Bang? Di mana, Bang? Ya, ini di Sadeng Jalan. Sadeng Jalan. Nanti mungkin bisa ketemu langsung sama Bang JJ, bisa ketemu Ada ini nggak sih? Ada ini nggak sih apa sih Instagram resmi Bogor Barat? Apa? Slanker Bogor Barat. Slanker Bogor Barat ya. Oke. Di Facebook juga kita ada grup slankers Bogor Barat. Grup Tapi Bang, kalau yang buat dia kebingungan pengen gabung, tapi dia nggak tahu mau kemana, kan ke situ daftarnya ya. Takutnya dia ini keranting-ranting ini. Nanti dia kontak aja ketua ranting masing-masing. Oh, gitu. Oke. Jadi untuk kawan-kawan slankers Bogor Barat terutama yang ada di wilayah Bogor Barat, untuk era sekarang itu era digital ini nggak susah, serba mudah. Jadi pur, peace, love, unity, and respect. Itu kalimat kata menjadi kalimat itu yang harus dipegang dulu sama slankers. Slankers bisa menjadi slankers sejati karena itu. Itu. Oke guys, ya itu apa sih namanya pesan-pesan dari petinggi-petinggi Bogor Barat ya kan? Bogor Barat. Intinya mah pokoknya lu kalau misalkan pengen gabung, untuk para slankers ya kan pengen gabung ke komunitas Bogor Barat di slanker ini, pokoknya mah lu bisa hubungi Bang JJ. Kalau enggak lu langsung cek atau kepoin IG-nya kan, IG Facebook juga ada ya. Bogor Barat. Atau langsung ke ketua basis masing-masing. Di Bogor Barat udah dari Boja Singa ujung ke Bogor Barat kota, di Ledek ke Barung Panjang, ke Ampera, dan sebagainya. Pokoknya mah terserah lu udah mau kemana deh. Nah, intinya mah lu jangan ngaku slanker tapi lu gak punya KTA ya kan? Bener gak? Juga buat teman-teman slankers yang dia dari luar ya yang bekerja di sini. Yang merantau Bogor Barat untuk silaturahmi kita selalu terbuka untuk Kita welcome buat semuanya. Oke, Gil, lu mau ada ini? Penutupan gimana? Ada lah. Sebelumnya gua terima kasih banget kita udah diterima baik di sini kan. Iya, udah disuguhin sajian yang hangat lezat tadi. Mantap. Intinya kita ngerepotin lah. Ya kan, intinya kita tuh terima kasih untuk para slankers Bogor Barat ini ya kan. Terima kasih banyak telah mengedukasi kita. Kita juga dapat ilmu lagi. Kita juga dapat satu kenalan lah, satu peribahasanya itu satu komunitas saja lah. Kita juga alhamdulillah punya komunitas juga. Mudah-mudahan kita nggak tahu ya, siapa tahu kita bisa berkolaborasi, bikin acara, bikin apa gitu, kita nggak tahu ya. Itu. Ya kan, intinya mah
Gua Tio ya kan mewakili channel 1000 Tangan, dan lu siapa? Gua Gilang Bader. Intinya lu tontonin channel ini aja terus soalnya kita ngebahas segala hal aja. Kita musik, workshop, dan komunitas ya kan. Seperti Slankers Bogor Barat. Terima kasih abang-abangku. Terima kasih Bang. Sehat selalu ya, Bang Peter, Bang JJ, terima kasih. Bang, terima kasih Bang, kasih juga. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya obrolan kita selesai juga. Iya bener banget. Kita tuh berasa termotivasi ya kan. Motivasi banget lah pastinya di Slanker Bogor Barat ini ternyata luas banget, banyak banget. Pada baik juga ya tentunya. Kita ya kan, dirangkul di sini. Dirangkul. Ya kan gitu juga di sini sekaligus merayakan ulang tahunnya Bang JJ. Bang JJ. Selamat ulang tahun. Intinya gua pribadi mengucapkan selamat ulang tahun Bang JJ, semoga tambah sukses. Amin. Amin. Pokoknya mah enggak buat Bang JJ aja sih, seluruh anggota Slanker Bogor Barat semuanya mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Intinya mah amin. Saling jaga aja ya kan. Jangan lupa buat kalian ambil yang baik, buang yang buruk di video ini. Gua Gilang Bader, gua Tio Bruce. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.